Yosef Hidayah, suami dan ayah dari korban kasus Subang, Jawa Barat, akhirnya buka suara. Dalam wawancara di program Aiman Kompas TV, Yosef yang selama ini tertuduh sebagai pelaku dari kematian ibu dan anak ini membantahnya. Kang Yosef, meskipun psikologisnya tentu berat, kalau ini masih berat. Berat selain karena ada trauma, karena kehilangan anggota keluarga, sangat. Juga saya harus katakan, pembicaraan di luar sana menuding Kang Yosef yang melakukan pembunuhan. Termasuk keluarga dari korban sendiri yang mengarahkan bahwa Kang Yosef yang melakukan. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali melakukan apapun yang dituduhkan boleh menjadi fitnah. Gitu. Kang Yosef punya bukti soal ini? Pada saat kejadian Kang Yosef ada di mana? Saya akan ceritakan. Silakan. Mulai pertemuan dengan istri di Jalan Cagak itu jam 9 malam. Mohon maaf. Ini istri Tuti Suharti ini. Saya harus konfirmasi dulu. Kang Yosef punya istri muda, betul ya? Betul, punya. Ibu Tuti almarhumah tahu soal itu? Sudah 12 tahun. Sudah 12 tahun. Dan menikah resmi itu? Siri. Oke. Silakan lanjutkan. Dari jam 9 pertemuan terakhir dengan istri atau mamanya Amel itu jam 9 malam. 9 malam. Saya pergi dan sangat pamit betul-betul. Tapi pas mau keluar itu, Pak tolong kalau mau keluar besinya tolong diselot lagi. Ya, yang di luar itu. Ya. Dan Bapak lakukan itu. Iya, saya setelah melakukan itu langsung Bapak pergi menuju ke istri muda. Oke, Mbak Mimin ya? Mbak Mimin. Oke. Kurang lebih jam setengah 10 atau 9.30. Nah, kita tidur di kamar. Karena kenyenyakan, mungkin kecapean, kita bangun biasanya jam setengah 4. Itu bangun-bangun jam 5. Jadi biasa sholat subuh di masjid pada waktu itu tidak. Jadi intinya bahwa pada malam kejadian Bapak ada di rumah istri muda dan sampai pagi Bapak ada di sana. Bapak mau menyampaikan informasi itu? Iya. Oke. Tapi saya juga punya informasi juga, Pak. Bapak sempat datang ke rumah TKP dan di baju Bapak ada bercak darah korban. Saya tidak ngeh pada waktu itu. Pada waktu polisi memeriksa dan menyampaikan baru Bapak kaget? Bapak kaget itu karena darah juga nggak spontan seperti darah ini. Kelihatan. Jadi hambar-hambar lah. Gitu ininya. Kenapa bisa kena seperti itu, Pak? Nggak tahu, karena kan kita lagi paniknya gitu, Pak. Sebentar, Bapak kan ada rumah istri muda. Ya. Lalu kemudian datang ke rumah istri Pak Bu Tuti, istri Bapak yang pertama. Itu dalam rangka apa? Pagi-paginya. Mau berangkat golf. Mau ambil setik golf dan mau ganti sepatu golf. Oke, mau siap-siap untuk golf ya, Pak? Dia bahkan mengaku telah disumpah di atas kitab suci Al-Quran bahwa dirinya tak terlibat dalam kematian ibu dan anak yang sampai saat ini kasusnya masih misterius. Yosef memang menjadi pihak yang paling tertuduh dalam kasus ini, termasuk dari keluarga korban sendiri. Ini juga saya disumpah dulu sama pengacara, sampai pakai Quran pun boleh, saya tidak sama sekali melakukan dan tidak pernah menyuruh orang, itu aja. Ini yang menjadi korban karena sedih sekali kesayangan saya. Itu sangat. Sebagai gambaran saja, Mas Aiman, Amel itu anak kesayangannya Pak Yosef. Ya. Ada dua ya, Amel dan Yoris. Dan Yoris. Setelah yayasan itu dipegang oleh Amel, segala kebutuhan Pak Yosef pun. Pak Yosef nih bisnisnya yayasan ya, bukan bisnis sekolah. Pak Yosef punya sekolah ya, Pak ya. Kebutuhan Pak Yosef pun dipenuhinya oleh Amel. Jadi segalanya diatur lah. Dan itu memang keinginan Pak Yosef sendiri karena dengan diatur oleh Amel semuanya jadi terencana lah masalah keuangan.